Halo semua, nama gue Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gue akan merangkum sebuah film, baik film dalam negeri maupun luar negeri. Oke, gimana kabar kalian? Masih hidup? Dan kuota wifi masih aman? Udah colai hari ini? Kalau sudah aman dan clear, langsung saja di sini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul Elysium yang dirilis pada tahun 2013. Film ini disutradarai oleh Neil Blomkamp dan diperankan oleh Matt Damon. Oke, langsung saja tanpa banyak cincong, gunakan earphone. Kalau nggak punya nggak apa-apa, cari posisi rebahan yang mantap. Mau tiduran, berdiri, duduk, bahkan kayang, silakan. Saya tidak peduli. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy. Di awal scene terlihat kondisi bumi di abad ke-21 yang sangat tidak karuan. Karena tidak kuat dengan kondisi bumi yang chaos, para elit global pindah dari planet bumi untuk melestarikan hidup mereka. Anjing, melestarikan. Mereka pun tinggal di sebuah tempat yang diberi nama Elysium. Dan inilah Elysium. Kembali ke bumi, terdapat bocil yang bernama Max. Di masa kecilnya, ia membantu suster menangani pasien. Dan juga ia mempunyai teman yang bernama Frey. Si Max pun memiliki sebuah impian untuk tinggal di Elysium. Karena kehidupan di sana seperti di surga dan tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Seperti panu, kura, pisul, jerawat, mata kunang-kunang, koreng, dan daki. Tapi itu hanya mimpi si Max karena ia adalah golongan rendah. Dan hanya elit global sajalah yang bisa stay di Elysium. Untuk hidup saja pun ia harus mencuri. Sim berpindah ke Max dewasa di Los Angeles tahun 2154. Ia pun bergegas menuju ke tempat kerjanya. Pada saat mengantri sebuah bus menuju tempat kerja, terjadi sebuah eksiden yang dimana ia diperlakukan sangat kasar oleh petugas keamanan robot karena si Max ngejokes pada saat petugas ingin memeriksa tasnya, dan ia pun disuruh untuk melapor ke petugas bebas bersyarat. Si Max pun pergi ke dokter terlebih dahulu karena tangannya cedera, dan yang mengobatinya adalah teman masa kecilnya Max, yaitu Frey. Mereka pun saling berbincang sembari mengobati tangan Max. Sebelum kembali, ia menghampiri Frey untuk mengajaknya ngopi bareng karena sudah lama tidak berjumpa. Si Frey pun mau. Si Max pun menuju ke petugas bebas bersyarat dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tapi si robot tidak memperdulikannya sampai membuat si Max kesal. Anjir, robot aing pengen jelasin dipotong mulu. Cuk! Kembali menuju ke tempat kerja, ia bekerja di sebuah pabrik pembuatan robot. Scene berpindah, terlihat warga di sana berbondong-bondong ingin menuju ke Elysium menggunakan jalur ilegal. Sebelum masuk ke dalam pesawat, mereka di sana diberi sebuah cap yang terhubung ke DNA mereka sebagai tanda menjadi warga Elysium. 3 pesawat pun menuju ke Elysium. Karena hal tersebut, pemerintahan Elysium yaitu Menteri Pertahanan Delacorte memerintahkan seseorang yang bernama Agen Kruger dari bumi. Si Kruger pun langsung menembakkan roket launcher ke arah 3 pesawat yang akan menuju ke Elysium. Anjing, kasihan becu ada anak kecilnya. Capek-capek ngumpulin duit, ujung-ujungnya ya udahlah. 2 pesawat berhasil dijatuhkan dan 1 pesawat lolos dan berhasil mendarat di Elysium. Si menteri pun menyuruh mereka untuk menangkap semua orang yang keluar dari pesawat tersebut. Diperlihatkan seorang ibu yang membawa anaknya menuju ke dalam rumah yang berisi alat penyembuh segala macam penyakit. Dari kaki anaknya patah menuju kembali ke bentuk semula dan bisa berjalan lagi. Namun sayangnya mereka ditangkap oleh petugas dan membawa semua yang ada di pesawat menuju balik ke bumi. Setelah itu si menteri pun dipanggil oleh presiden di sana. Kembali ke Max yang pulang dari kerjanya dan besoknya ia kembali bekerja. Pada saat bekerja terjadi masalah teknis di mana pintu pemanas macet karena tersangkut oleh robot yang posisinya tidak rapat atau tidak sejajar. Si pengawas yang melihatnya langsung menyuruh Max untuk masuk ke dalam. Kalau tidak, ia akan dipecat dari pekerjaannya. Mau nggak mau, ia pun masuk ke dalam untuk mengembalikan posisi robot. Pintu pun kembali normal dan si Max tidak sempat keluar sehingga ia terjebak di dalam dengan mesin yang masih menyala dan membuat ia amat sangat kesakitan. Ternyata si Max masih hidup, tapi robot mendiagnosis bahwa radiasi yang sangat mematikan masuk ke dalam tubuhnya Max, sehingga si Max cuma bisa bertahan sampai 5 hari. Lalu bosnya pun datang untuk melihat apa yang terjadi dan tidak memperdulikan Max sama sekali. Setelah itu ia pun pergi. Lalu si Max pun diberi sebuah obat sebagai memperlambat kematiannya.
Kembali ke Elysium, Presiden Patel pun melakukan sebuah rapat yang membahas mengenai perbuatan yang dilakukan oleh menteri dan mematikan program agen Kruger, serta jika si menteri melakukannya lagi, ia beresiko dipecat jadi menteri. Si Max pun kembali ke rumah dengan keadaan yang sangat memprihatinkan dan temannya yaitu Julio membantunya menuju ke rumah. Si Max pun memberitahu bahwa ia sekarat karena radiasi mematikan dan jalan satu-satunya ialah pergi menuju Elysium. Tapi ia tidak punya cukup uang untuk pergi ke sana. Karena sudah tidak tahan lagi ingin pergi ke Elysium, ia pun menuju ke Spider. Oh ya, Spider ini yang membawa penduduk menuju Elysium secara ilegal atau tidak ofisial ya, yang kayak tadi itu. Sampailah ia di tempat Spider dan ia mau melakukan apa saja asalkan ia bisa menuju ke Elysium. Sempat terjadi percekcokan di sana karena alasan si Max sudah basi. Karena tahu si Max karat, Spider pun memberikan ia sebuah job, yaitu membajak seorang milioner dari Elysium menuju bumi karena bisnis, seperti kode bank, kata sandi, data login, akses miliaran dolar yang ada di kepala si elit global dan menyambungkannya ke kepala Max. Setelah itu ia pun menuju ke Elysium. Karena si Max kondisinya makin tidak karuan untuk menjalankan misinya, ia pun dipasangkan sebuah alat besi robot yang ditancapkan ke tubuhnya. Sebelum operasi, si Max meminta orang yang dibajak adalah John Carlyle, yaitu bosnya yang tidak peduli dengan kondisinya dan menjadikannya sebagai sasaran. Siap berpindah, si menteri dengan Caroline berbincang mengenai pemrograman ulang untuk menggantikan presiden yang baru kepada Caroline dan menyuruhnya untuk membuat sebuah program baru untuk Elysium. Kembali ke Max yang menjalani operasinya. Singkat operasi, si Max pun siap menjalankan misinya. Si Caroline sudah membuat programnya yang akan ia serahkan kepada si menteri dengan mode keamanan mematikan. Jadi siapapun yang mengambil data tersebut akan meninggal di tempat. Persiapan menjalankan misi pun sudah siap dan pergi untuk membajak si elit global. Si Caroline yang akan menuju ke Elysium langsung ditembak menggunakan peluru untuk mematikan mesin yang ditembakkan oleh Max. Terjadilah game Call of Duty in real life. Mengetahui si Caroline dalam bahaya, si menteri kembali mempekerjakan agen Kruger. Pada saat pertempuran, si Caroline tidak sengaja tertembak. Sontak mereka langsung mentransfer data dari otak Caroline menuju otak Max. Pada saat proses pemindahan, datang si agen Kruger untuk membantai mereka semua. Ketika 99% terjadi kesalahan. Anjing, paling ngeselin sih udah 99% gagal. Udahlah. Si Max pun menyuruhnya untuk mengulang. Karena ketakutan, ia pun tidak mau dan ingin pergi dari sana. Pesawat pun sampai, tiba-tiba si Max pusing dari efek transferan. Terjadilah pertempuran lagi dari agen Kruger sehingga menewaskan 2 orang termasuk sahabatnya Max yang bernama Julio. Untungnya Max berhasil kabur dari sana, namun perutnya terkena tusukan dari agen Kruger. Setelah itu si menteri pun menyuruh agen Kruger untuk mencari si Max karena data pemrograman ulang Elysium berada di kepalanya Max. Karena tidak ketemu, si Kruger pun menggunakan robot pelacak untuk mencari si Max. Setelah itu si menteri pun menutup perbatasan menuju Elysium sehingga warga bumi tidak bisa menuju Elysium. Si Max yang kondisinya makin tidak karuan karena radiasi di tubuhnya ditambah luka tusuk ingin menuju ke tempat Frey, tapi ia tidak kuat karena kondisinya. Untungnya si Frey keluar dan langsung membawa Max menuju rumahnya. Sesampainya di rumah Frey, ia pun langsung diobati. Singkat cerita, si Max pun terbangun dari tidurnya. Lalu ia menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi kepada Frey. Dan anaknya Frey pun menghampiri si ibunya dan memperkenalkan Max padanya. Anaknya bernama Matilda. Ketika ingin pergi, si Frey mengatakan bahwa anaknya sekarat karena anaknya mengidap penyakit leukemia tak apakir dan meminta bantuan kepada Max untuk membawanya ke Elysium. Setelah ia melihat tanda di lengannya Max, tapi si Max tidak bisa karena anaknya harus punya tanda tersebut di lengannya sendiri dan juga memberitahu Frey bahwa ia sedang dicari oleh seseorang yang dapat membunuhnya. Jika mereka tahu
tahu bahwa Max di rumah Frey, maka mereka semua akan dibunuh. Si Max pun pergi dari sana. Ketika mau pergi, anaknya Frey berbincang dan bercerita sebuah cerita kepada Max. Selesai mendengar cerita, ia pun pergi. Lalu, ia pun melihat robot pelacak milik agen Kruger. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung bersembunyi tapi tetap ketahuan. Melihat hal tersebut, si agen Kruger pun menuju ke TKP. Pada saat si Frey merenung dengan hidup anaknya, tiba-tiba para tim agen Kruger masuk ke dalam karena melacak bahwa Max sempat di sini. Si Kruger pun bertanya kepada Frey Max pergi kemana secara kasar. Tapi si Frey tidak tahu si Max pergi kemana. Karena tidak percaya, mereka pun membawa Frey dan anaknya pergi. Ternyata si Max pergi menuju ke tempat Spider untuk menagih janjinya. Tapi Spider tidak bisa karena perbatasan menuju Elysium ditutup. Lalu Spider mengecek isi dari data yang dibajak. Spider pun dibuat terkejut karena data yang diambil oleh Max adalah data yang sangat penting untuk Elysium. Jika data tersebut diaktifkan, perbatasan dibuka dan semua orang menjadi warga Elysium tanpa harus memiliki tanda di lengannya. Karena si Max tidak sabaran untuk pergi ke Elysium, ia pun menyerahkan dirinya ke agen Kruger. Tapi sebelum si Max pergi, Spider menempelkan sebuah alat pelacak di bajunya Max agar mereka tahu di mana keberadaan si Max. Si Max pun kembali dan memberitahu keberadaannya lewat robot pelacak. Datanglah agen Kruger dan si Max sudah membawa sebuah bom dan siap meledakkan dirinya jika si Kruger tidak mengikuti perintahnya, yaitu membawanya menuju Elysium dan membawanya ke kapsul medis. Si Kruger pun mengikuti kemauan si Max untuk membawanya ke Elysium dan si Max dibuat terkejut ketika melihat ada Frey dan anaknya di sana. Perbatasan pun dibuka dan Spider langsung menuju ke Elysium. Pada saat di pesawat terjadi sebuah insiden yang menyebabkan bom di tangan Max lepas dan meledak mengenai wajah Kruger. Ngerasa. Serta membuat pesawat kehilangan kendali dan terjatuh. Si menteri pun langsung menyuruh keamanan untuk menangkap orang yang keluar dari kapal. Mereka pun selamat, tapi anaknya Frey mengalami koma. Kembali terjadi pertarungan si Max dengan anak buah Kruger. Lalu si Frey menuju ke kapsul medis untuk menyembuhkan anaknya. Namun sayang, kapsul tidak dapat mendeteksi identitas anaknya karena tidak memiliki tanda sebagai warga Elysium. Si Max pun kalah dari pertarungan dan si Frey ditangkap. Singkat cerita, si Max pun sudah terikat di sana dan menteri datang untuk menanyakan datanya masih aman atau tidak. Orang tersebut pun memberitahu bahwa jika data dipindah, si Max akan mati. Tapi menteri tidak memperdulikannya serta menyuruh mereka untuk mengeluarkan Frey dan anaknya. Elit global tidak ada hati. Kejam. Sampailah Spider di Elysium dan menuju ke tempat Max berada. Si Frey dan anaknya pun dibawa pergi dan si Max akan diproses. Frey pun dikurung di sebuah ruangan dan anak buah Kruger mulai menyembuhkan si bos dengan cepat. Seketika ia berubah menjadi Kapten Amerika. Wanjir, terlalu canggih anjing, wajah udah rusak kena bom balik ke semula. Pada saat akan memindahkan data, si Max berhasil melawan dan pergi menuju Frey. Menteri pun datang menghampiri Kruger dan mengeluh karena tidak becus menjalankan tugasnya. Karena kesal dengan ocehan si menteri, ia pun langsung menusuk leher si menteri menggunakan pecahan kaca. Setelah itu, Kruger pun ingin mengambil isi data yang ada di kepalanya Max untuk menguasai Elysium. Terjadilah kekacauan di sana. Frey pun ingin menyelamatkan si menteri, tapi si menteri tidak mau dan meninggal. Pada saat perjalanan menuju ke tempat Frey, si Max melihat Spider di tempat CCTV dan langsung menghubungi Spider. Max pun bertanya apakah ia bisa mengaktifkan datanya. Spider menjawab ia bisa melakukannya dan mendengarkan aba-aba Max. Si Kruger pun terlihat sedang dipasangkan sebuah baju besi yang sama dengan Max, namun lebih kuat dan canggih. Selesai itu, ia pun langsung mencari si Max. Pada saat anak buahnya ingin membunuh si Frey, Max datang tepat waktu untuk menghajar mereka berdua, hingga kedua anak buahnya meninggal. Rasa kan. Lalu, si Max membawa Frey dan anaknya keluar. Setelah itu, si Max menyuruh Frey untuk mencari rumah yang ada kapsul medisnya, karena ia akan mengaktifkan datanya. Lalu, Max pun bertemu dengan Spider dan menyuruh salah satu anak buahnya untuk menjaga Frey sampai tempat tujuan. Setelah itu, mereka pun menuju ke tempat pemrograman data. Pada saat di perjalanan, ada si Kruger yang mulai menyerang, dan terjadilah pertarungan duel 1 lawan 1 Max dengan Kruger. Seperti biasa kalau tokoh utama hampir kalah, tapi karena dia tokoh utama, si Max yang memenangkan pertarungan tersebut. Mereka pun sampai di tempat pemrograman dan akan mengaktifkan datanya, serta si Frey dan anaknya sudah sampai di rumah yang ada kapsulnya. Kembali ke Max yang akan mengaktifkan datanya, tapi sudah dijelaskan sebelumnya kalau datanya diaktifkan, si pengguna akan mati. Dan terlihat Presiden Patel dan pasukannya pun sudah berada di depan pintu untuk menghentikannya. Karena tidak ada jalan lain, si Max yang akan mengaktifkan datanya dan mengorbankan
mengorbankan dirinya untuk seluruh umat manusia agar bisa menjadi warga Elysium. Sebelum menuju ajalnya, ia pun berbicara kepada Frey untuk terakhir kalinya dan mengaktifkan datanya. Si Max pun meninggal di tempat dan Presiden Patel pun berhasil masuk ke dalam dan akan menangkap Spider. Program pun berhasil diaktifkan dan anaknya Frey berhasil disembuhkan. Karena program sudah diaktifkan, otomatis Spider menjadi warga Elysium dan Presiden Patel tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya Jan Maruk yang kaya dilestarikan, yang miskin ditelantarkan. Anjing! Setelah itu, kapsul penyelamat diarahkan menuju bumi dan semua warga bumi tidak ada yang menderita penyakit lagi. Dan film Elysium pun selesai. Tokoh utama mati ya. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Elysium. Filmnya bagus banget menurut gua dan ya, tidak selamanya tokoh utama hidup bahagia. Contohnya film ini, tokoh utamanya mati. Tapi matinya itu tidak sia-sia karena ia berhasil membuat keseimbangan di dunia. Tidak ada orang yang kaya, yang miskin, semuanya sama. Semua orang bisa merasakan kebahagiaan. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Oke, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat film. Goodbye.